dimakan pakai sambal kecap. Sambalnya segar banget. By the way, ini ayamnya pakai paha ayam kile ya besti ya. Tadi sebelum di-grill atau dipanggang, dimarinasi dulu pakai bumbu marinasi dari Healthy Republic. Dimarinasi selama 20 menit aja besti. Ini bumbunya ya besti ya, terbuat dari bahan-bahan premium, udah itu MSG tanpa pengawet. Jadi kalau pengen manggang ayam gitu ya, pakai ini aja. Enak banget rasanya. Kita makan pakai sambalnya. Sebenarnya ini daging ayamnya, kalau nggak dimakan pakai sambal tuh udah enak ya, karena bumbunya tadi tuh udah pas banget untuk ayam panggang kayak gini. Lihat aja hasilnya, bikin gila kan? Jadi kalau lu mau masak sendiri satu-satu ya, nih pakai bumbu Healthy Republic. Selain direbus ya, jagung yang masih muda kayak gini tuh juga enak ditumis. Kayaknya gue udah lama banget gak makan ayam bakar. Makanya hari ini puas banget, karena daging ayamnya besar, terus dipanggang pakai bumbu yang enak. Malam ini menunya luar biasa besti. Ternyata grill chicken, ayam bakar, enak banget kalau dimakan sama sambal kecap. Pisangnya udah dikukus ya, tapi ini udah hangat-hangat gitu, jadi mari makan. Manis banget, gue tuh paling suka pisang kepok kalau buat dikukus gini. Soalnya manis, terus ada tekstur kenyalnya gitu, kayak mengkal gitu loh, tau gak sih? Aku yang bersihnya besti ya. Tadi gue beli 5 ukuran kayak gini, harganya 10.000. Selain itu ada kacang edamame kukus juga. Kemarin ada yang ngira ya, ini tuh pete. Like, ayo serius, gue suka pete ya besti ya, tapi kalau dimakan kayak gini aja tanpa nasi kayaknya gak deh. Ini bukan pete ya, ini kacang edamame. Kalau kacang edamame, gue paling suka direbusnya itu bentar aja 5 menit. Jadi pas digigit tuh masih ada tekstur kerasnya gitu, enak. Telur setengah matang. Gue kalau makan telur setengah matang, jangan banget gue tambahin garam, karena kuningnya tuh udah ada rasa asinnya gitu menurut gue. Lu setuju gak sih? Gue suka banget sama kacang edamame. Ini kacang ya, dijadikan cemilan enak. Terus ini kalau dicampur sama salad sayur gitu, enak juga loh. Kalau pisang kepok, gue suka banget dijadikan kolak, dijadikan pisang goreng, dikukus, dibakar, enak banget. Dipanggang pakai saus madu sama kayu manis juga enak banget besti. Besok kita bikin apa ya buat sarapannya? Gimana? Telur terakhir. Kita coba. Rasanya tuh mirip sama talas, enak. By the way, hari ini sarapannya bukan cuma ubi gembili aja ya, tapi ada telur sama kacang edamame, terus ada yogurt juga, yogurt homemade buatan aku. Ini yogurtnya makin hari makin kental. Telur setengah matang. My favorite part is kuning telur. Terus sering ada yang nanya, ini kacang apa? Ini namanya kacang edamame ya besti ya. Enak. Kukusnya jangan terlalu lama, ini aku kukus 5 menit aja. Udah enak banget. Teksturnya itu masih crunchy-crunchy gitu loh. Kalau dimasak terlalu lama, dia tuh jadi lembek gitu, gak enak. Kemarin banyak banget yang nanya, Kak, resep yogurtnya. Aku udah posting ya besti, kalian lihat aja di video yang sebelumnya. Karena kalau aku bikin lagi, ini masih banyak. Jadi aku tunggu habis dulu, nanti aku bikin lagi. Soalnya manfaat yang paling aku rasain dari konsumsi yogurt setiap hari itu di pencernaan sih. Jadi lancar banget, sekarang tiap hari aku pasti BAB. Endul banget. Kenyang. Enak banget, sayur patisnya tuh masih lembut banget. Sebelum ada yang komen, kamu makannya banyak banget. Gue itu makan nasi kayak gini tuh cuma 1 kali sehari ya besti ya. Gue gak makan siang, dan untuk breakfast lu bisa lihat aja video gue yang lain. Karena gue juga rajin banget, terusnya mending sarapan. Jadi kalau bayangin aja, kalau gue makan nasi cuma 1 kali sehari, terus dikit, bisa tumpang besti. Selain itu ya, gue juga suka banget makan sayur pakis kalau digulai, campur udang, cumi. Makanya gak ribet besti ya, soalnya batangnya itu panjang-panjang. Tapi enak. Buncisnya ya dicocol sama ini bumbunya. Mari makan. Enak banget. Daging ikannya. Daripada pakai jeruk nipis, emang paling enak tuh pakai ini, beli bumbu loh kalau bikin pepes ikan atau kecombrang. Enak banget. Gue sering dapat pertanyaan ya, semuanya yang kakak makan kakak bilang suka. Ya iyalah, kalau gue gak suka ya gak gue makan besti. Sebenarnya pernah gue ceritain ya makanan-makanan yang gak gue suka, dan ternyata banyak juga yang sama kayak gue gak bisa makan makanan yang gue jelasin situ. Jadi ternyata gue gak sendiri besti. Dan gue juga sering ya dapat pertanyaan, kakak olahraga enggak? Olahraga nge-gym? Enggak. Olahraga gue tiap hari itu adalah ngepel, karena gue punya kucing kan. Jadi tiap hari itu harus ngepel. Kalau nggak buru-buru jadi mana-mana. Gue tiap hari ngepel, nyuci. Jadi itu termasuk olahraga loh. Karena gue beresin kosan aja bisa 1 jam. Kalau ikan buat dipepes, gue suka banget ikan kembung, ikan bawal, ikan tongkol. Udang dan cumi juga enak banget dipepes. Terberat di hidup gue.
Anyway, sebelum cerita, gue mau bilang malam ini menunya ada giling goreng. Tadi bumbunya tuh simpel banget, cuma bawang putih, saus tiram, kecap asin, kecap manis, kecap ikan, sama minyak wijen. Terus untuk proteinnya ada daging ayam, udang sama telur. Nih, enak banget loh. Jadi waktu gue umur 22 tahun ya, berat gue itu cuma 42 kilo dengan tinggi badan 153 atau 155, lupa. Dan waktu itu gue sering banget kena body shaming, tapi memang kata-katanya itu tidak kasar gitu, jadi di body shaming secara tidak langsung. I hope you understand ini. Karena waktu itu gue itu stres dengan tugas akhir kuliah, masalah hati. Belum lagi waktu itu gue tuh udah mulai berpikir gitu loh, ntar kalau lulus gue mau ngapain ya gitu. Teman gue yang biasanya 48 sampai 50 ya, tiba-tiba drop ke 42, kebayang itu. Gue sadar belum pengen kurus, cuman ya kok bisa jangan disinggung-singgung, ngerti gak sih, kayak kok kurus banget gitu. Itu kayak sakit banget loh guys rasanya, apalagi posisinya teman tau ya, yang maunya better lu nanya gitu, lu ada masalah apa gitu. Kalau lu perlu teman cerita, I'm here for you gitu loh. Better mas kayak gitu masih daripada langsung kok lu kurusan terus kayak mikirnya itu kita sakit gitu, ngerti gak sih. Dan gue itu tipe orang yang kalau udah stres cepet banget turun berat badan mesti. Makanya gue tiap hari gue tuh merasa bahagia gitu loh, karena gue kalau udah kurus, udah drop berat badannya, susahnya minta ampun buat naikin. Jadi buat lu yang merasa orang yang underweight atau kurus banget itu tidak mendapatkan perlakuan body shaming, lu salah Besti. Karena simple as komen, lu kok kurus banget sekarang, itu sakit banget rasanya, tau gak sih? Apalagi yang ngira kita itu gak makan lah, atau sakit lah, itu sakit banget rasanya. Makanya gue itu ya, gue gak pernah nyinggung berat badan orang. Sebaiknya malam ini sangat-sangat menggoda, jadi langsung aja kita makan. Gue mau nyoba ini dulu, penasaran banget rasanya. Manis, mirip paprika. Gue mau nyobain sambalnya pakai bakso, ada rotenya juga. Ini tuh kayak kanapé gak sih di hotel bintang 5 gitu ya, meatballs with sambal and string bean. Sambalnya tuh asem, terus pas dikunyah tuh ada aroma kecombrangnya tuh naik ke hidung. Tadi gue beli udang besar banget nih, lihat 4 ekor 18.000. Enak sambalnya, serius. Aduh, ini baksonya bakso urat ya Besti ya. Hari ini sambalnya pedesan. Gue tuh ya pengen ya, one day kalau gue punya rumah, gue tuh pengen banget punya pekarangannya itu lumayan luas gitu loh, jadi bisa dipakai untuk nanam sayuran gitu Besti. Nanam sayur organik, itu gue banget sih. Aduh Besti, lu gak sangkok lihat yang di sana, itu kucing gue ya Besti ya. Mari makan, nasinya dulu. Kita coba tahu, kasih sambal sama petai. Tuh. Enak banget. Gue suka banget makan petai Besti, serius. Makanya kalau udah mau masuk musim petai ya, gue tuh bahagia banget Besti. Karena kalau musim itu ya, jangan dapat yang bulat, pasti selalu yang bagus, yang besar. Terus aromanya tuh pasti gitu enak banget. Ini kan bumbunya direbus aja tuh enak banget. Yang penting ikannya fresh, pasti gak amis. Gue suka banget petai, dilalap, disambel, dimasak tauco. Suka banget. Asalkan jangan digoreng aja Besti, kalau digoreng gue gak suka. Menurut gue ya, kalau petai digoreng itu malah merusak rasanya, iya gak sih? Karena kalau mentah gini, crunchy, terus digigit-gigit aromanya tuh langsung masuk ke hidung. Telur sama sambelnya, terus ada petainya. Banget. Nggak sabar tinggal nyobain ikannya dicocol sama sambelnya. Sambelnya asam pedas, cocok banget dimakan sama iga rebus kayak gini. Nasinya. Ini nasinya pulen banget Besti. Pokoknya kayak nasi putih biasa. Terus yang paling gue suka ya, ada aroma pandannya, enak. Timunnya crunchy banget. Ada brokoli juga. Oh ya Besti, Flimrice ini glycemic indexnya itu juga lebih rendah ya dari nasi putih biasa. Jadi aman banget kalau mau dikonsumsi jangka panjang. Ini jagung merebus. Dagingnya tuh lembut banget. Sama nasi. Cumi. Kalau menurut gue ya, kunci makanan itu biar enak ya, kunci itu di bumbu, gak boleh pelit bawang, pokoknya rempah-rempah itu gak boleh pelit. Karena itu yang bikin masakan itu jadi enak. Tapi memang ada juga faktor kebiasaannya Besti ya, kalau udah terbiasa memang susah. Udah kecil dari masak tuh kayak gitu, pokoknya gak boleh pelit bumbu, pasti sama-sama enak. Kayak sambalnya udah pakai bawang merah, bawang putih, udah enak dia basicnya. Ada cabai bikin pedas, garam biar ada asinnya, udah perfect. Kayak rendang, rica-rica, ikan asik, apa lagi, ayam betutu gitu ya. Pokoknya kalau rempahnya itu banyak, dikasih garam aja tuh udah enak Besti. Tapi balik lagi ya, menurut gue.